CNN Indonesia Breaking News. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Breaking News, pilihan Indonesia, dan dengan hasil rekapitulasi yang sudah diumumkan oleh KPU pada malam hari ini, akankah merubah konstelasi peta politik dibandingkan dengan sebelum pemilu? Akankah koalisi yang sudah terbentuk sebelum Pilpres akan bertahan atau akan ada migrasi jelang terbentuknya pemerintahan baru? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dari luar studio, pertama anggota DPR RI fraksi PKB Lulu Nur Hamidah, serta Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Selamat malam, Assalamualaikum Bu Lulu dan juga Mas Adi, apa kabar? Assalamualaikum, salam sehat, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Saya ke Bu Lulu dulu kalau begitu. Bu Lulu, ini partai Anda luar biasa. Di peringkat keempat, paling nggak data kami, 16,1 juta, artinya 10,6%. Ini langsung saja pertanyaannya, jadi publik mempertanyakan, masih kekeh dengan hak angket, artinya sikap PKB, atau kemudian ini akan menjadi bergen baru untuk pemerintahan yang akan datang, Bu Lulu? Ya, kalau sampai malam hari ini sampai detik ini tidak ada perubahan apapun karena memang kaitannya dengan suara PKB kan kita udah punya data dari sejak beberapa waktu yang lalu dan kita udah bisa merasakan lah bahwa kita akan punya peningkatan suara dan saksi-saksi kita juga bisa melaporkan secara tepat langsung on the spot dari setiap TPS di seluruh Indonesia. Dan bagi kami dari awal kan memang hak angket ini bukan persoalan kalah menang, ya itu dari awal seperti itu. Tetapi dari sejak awal Gus Muhaimin juga sudah mengatakan sistem pemilu harus jauh lebih baik, jauh lebih kuat, dan juga lebih mendewasakan dan khususnya juga demokrasi kita gitu. Sehingga hak angket itu tetap dibutuhkan untuk perbaikan-perbaikan. Oke, masih konsisten ya. Tapi sebelum itu saya ingin menanyakan, jadi artinya 10,6% ini sesuai dengan hitung-hitungan internal begitu Bu? Kalau Anda mengatakan tadi sudah bisa mencium bau peningkatan suara itu tadi. Ya, kalau bicara targetnya PKB tentu kita punya target lebih dari itu sebenarnya. Tetapi memang bukan tentang persentase ya. Kita lebih kepada jumlah kursi dan kemudian seberapa besar voters yang kemudian percayakan kepada PKB. Nah, soal persentase itu kan terkait dengan yang lain ya. Jadi kalau perolehan suara atau kursi ya kita sebenarnya tadinya sih bukan hanya berharap hitung-hitungannya lebih dari sekarang. Tetapi kayak di Papua pegunungan aja hampir aja kita hilang gitu ya. Tetapi kan akhirnya juga kita bisa kerja. Jadi ada beberapa daerah yang memang ada yang nyaris hilang tapi kemudian itu bisa kita perjuangkan. Tapi ada juga yang benar-benar di luar ekspektasi kita, kemudian ternyata kita hilang gitu. Baik, Bu Lulu, ini menarik kemudian. Kalau Anda mengatakan hingga malam ini saja masih konsisten begitu, tapi kemudian dengan pemanggilan dua menteri kemarin bertemu Presiden Jokowi sudah katanya saling bertitip salam, kata Pak Halim begitu, dari ketum Anda ke Presiden. Ini publik menanyakan, titip salam ini tanda apa? Tandakah pelan-pelan merapat begitu? Ya, kalau presiden tidak manggil menteri itu malah yang harus dipertanyakan. Ada menteri kok nggak pernah dipanggil presiden. Jadi kalau menterinya dipanggil presiden berarti hubungan yang pertama masih normal, pemerintahan masih jalan, dan mereka adalah menterinya Pak Jokowi ya. Jadi begitu mereka dipilih Pak Jokowi, ya udah kita lepas, kita percayakan itu seluruhnya menjadi tanggung jawabnya presiden. Jadi mau dipanggil sehari 5 kali itu urusannya presiden. Dan yang berikutnya seperti yang dijelaskan sama Gus Salim juga, karena dua menteri ini pamit sebagai caleg ya mungkin ya secara etik lah mereka juga menyampaikan hasil perjuangannya sebagai caleg, that's all. Dan tidak mengganggu konsistensi hak angket begitu ya di parlemen ya, Bu Lulu ya? Saya kira, dan itu udah diklarifikasi juga sama beliau. Dan kami sebagai DPR itu juga tidak terpengaruh atas pertemuan itu ya, karena itu beda rumahnya ya, yang satu di sana, yang kami kerja politik di DPR. Oke, kalau begitu saya tanyakan ke Mas Adi. Kalau disebutkan beda rumah begitu Mas Adi, bisakah publik menafsirkan ada beda kamar begitu Mas Adi? Atau jangan-jangan ya ini pelan-pelan bisa seperti yang saya sebutkan di awal? Beda rumah, beda kamar. Saya kira PKB ini kan merupakan partai politik yang cukup lihai, memainkan panggung depan dan panggung belakang politik yang saya kira memang performanya beda-beda. Di depan misalnya sangat kelihatan bahwa mereka ini iman politiknya terus istiqomah bahwa hak angket itu adalah hak yang mesti digulirkan dan diusulkan di DPR sebagai upaya untuk mencari keadilan secara politik. Nah, Mbak Lulu ini ya saya selalu mengikuti adalah
sosok yang menurut saya paling agresif sejak awal, bahwa hak angket itu ada harga mati yang mesti diusulkan di DPR, karena ini adalah instrumen politik ketika mencari keadilan di Bawaslu ataupun di Mahkamah Konstitusi, rasa-rasanya agak sulit ya. Jadi tinggal itu yang sebenarnya kita tunggu, Mas. Tapi kita tahu juga di panggung belakangnya, kalau mau jujur, PKB ini kan punya DNA politik yang nyaris sama sekali tidak pernah berada di luar kekuasaan politik. Faktornya memang banyak hal. Pertama memang dari segi pemenang, dari segi penguasa, menganggap PKB itu adalah instrumen penting. Apapun judulnya, siapapun yang menang jadi presiden, PKB itu tetaplah menjadi magnet karena dianggap sebagai replika dan representasi politik dari kaum Nahdlin. Itu nggak bisa dibantah, Mas. Ini tentu untuk menjaga keseimbangan politik secara umum. Nah, yang kedua, harus diakui perolehan pileg PKB yang saya kira nomor 4 di antara partai-partai yang lain. Tapi dalam konteks partai-partai Islam, PKB paling menjulang, di atasnya PAN dan bahkan di atasnya P3. Dan di atasnya partai-partai Islam yang tidak lolos ke parlemen, ya Partai Gelora, Partai Umat, dan seterusnya. Jadi dalam konteks inilah sebenarnya maka sangat penting posisi PKB ya. Sekalipun saat ini begitu ngegas ingin mengajukan hak angket, tapi pada saat yang bersamaan ada intensi dan keinginan dari pihak pemenang, dari penguasa untuk menjadikan PKB itu sebagai partner karena variabel-variabel. Jadi Apalagi pada saat bersamaan kita tahu, Mas, bahwa partai koalisi pendukungnya Prabowo Gibran ini kan totally dukungan politik mereka di parlemen hanya sebatas 42%. Kalau ada di PKB ya masuk di dalamnya, ya saya kira ini sudah melampaui 50% plus sekian. Mas Adi, jadi artinya sangat mungkin ya angka 10,6% ini dijadikan bergen politik begitu ya, sebagai alat tawar. Mas, sangat mungkin. Pidato Prabowo seringkali diulang-ulang bahwa kalau terpilih dan ditetapkan sebagai presiden akan merangkul semua pihak, akan merangkul semua kelompok-kelompok yang sekalipun kelompok itu memiliki kepentingan politik yang berbeda dan bahkan saling bersaing di 2024 yang lalu. Yang cuman menjadi pikiran kita ini bagaimana komposisinya merangkul semua, kira-kira begitu, kontestan-kontestan yang menjadi rival Prabowo. Saya nggak nyambung misalnya bagaimana Prabowo itu menjadikan Muhaimin, kemudian siapa lagi, Pak Anies Baswedan jadi menterinya, Pak Ganjar jadi menteri, Pak Mahfud jadi menteri. Itu bagian dari merangkul mereka. Inilah yang sebenarnya kita tunggu, apakah rekonsiliasi politik ya dengan merangkul pihak-pihak yang selama ini kalah misalnya itu menjadi bagian dari kebijakan politik Prabowo di masa yang akan datang. Oke, saya konfirmasi kalau begitu Bu Lulu. Jadi apalagi dengan track record pernah bermesraan paling tidak ya Pak Prabowo dan Gus Muhaimin, Gerindra, PKB sebelum kemudian berpisah jalan saat itu. Ya, kalau di PKB saya kira sangat dinamis ya. Dinamis itu artinya kami ini para kader itu memiliki kebebasan untuk punya pendapat dan juga sikap politik, dan saya kira sampai hari ini yang namanya Gus Muhaimin, Caimin, kita nyebutnya macam-macam lah ya, itu sangat terbuka dengan berbagai masukan dan juga pikiran-pikiran dari semua kader termasuk saya. Misalnya sampai hari ini saya masih percaya, sampai hari ini saya personally, misalnya pengalaman PKB yang sangat panjang di pemerintahan itu tidak berarti bahwa kemudian PKB tidak bisa mencoba atau bahkan tidak bisa survive ketika misalnya PKB itu ada di luar pemerintahan. Ini kan pendapat pribadi saya. Karena apa ya? Karena memang menurut saya bicara tentang pemerintahan baru itu juga masih cukup jauh lah. Pemilu ini aja pengumuman KPU juga dihentikan sementara barusan ya. Dan yang kedua, sebenarnya praktek kartel politik itu juga memang ya plus minus ya. Dan menurut saya bagi demokrasi kita memang perlu adanya kekuatan-kekuatan penyeimbang yang sangat kuat di parlemen. Apalagi tantangan Indonesia ke depan juga tidak semakin mudah. Jadi menurut saya pilihan apapun itu akan sangat-sangat berguna bagi kualitas demokrasi kita gitu. Oke, baik. Dulu kita sudah bicara bagaimana konsistensi PKB begitu. Saya ingin lebih luas bagaimana kemudian komunikasi dengan Nasdem dan juga PKS. Ketika kemarin Anda menyuarakan mewakili fraksi PKB, yang lain hanya kemudian PDIP dan juga PKS. Nasdem juga belum terlihat bersuara di publik, belum terlihat bersuara saat menyampaikan itu di Senayan. Artinya optimisme paling tidak dari Koalisi Perubahan itu juga masih sekuat konsistensi yang Anda sebutkan di partai Anda? Iya, karena memang PKB ini partai yang penuh dengan gelora gitu. Walaupun partai gelora dari sebelah. Ya itu yang menunjukkan bahwa PKB itu boleh disebut sebagai partai kumpulan para aktivis ya. Jadi kami ini semuanya memang
tidak mungkin dilepaskan dari kesejarahan PKB yang lahir dari semangat reformasi dan kemudian kita menjadi bagian dari pelaku juga reformasi. Dan bagi saya maka peran-peran itu memang perlu untuk dilakukan dan dijalankan itu. Dan ini menjadi pengalaman kita, pengalaman yang berharga ya selama 10 tahun terakhir, dan misalnya kita tidak menggunakan hak yang secara konstitusional itu sebenarnya diberikan kepada kita gitu. Nah, saya kira hak angket ini akan menjadi sebuah entry point yang sangat penting bagaimana DPR dengan kewenangan konstitusionalnya justru melakukan semacam ikhtiar yang sangat serius untuk ya melakukan kerja-kerja perubahan justru melalui ini gitu. Nah, soal partai-partai yang kita disebutkan tadi konsistensi koalisi perubahan itu masih ya Bu Lulu? Ya, tapi saya kira terakhir pertemuan 3 pimpinan partai yang koalisi perubahan kan tetap tidak pernah berubah gitu. Walaupun tentu saja kita membutuhkan kekuatan mayoritas dan itu tidak mungkin tanpa kehadiran dari PDIP, apalagi gagasan tentang hak angket itu pertama kali memang muncul itu ada di sana. Kan seperti itu. Nah, saya kira kita cukup punya ruang lah untuk toleransi. Kalau misalnya saya kan dulu pernah bilang, ini bisa dilakukan sebelum tanggal 20 atau kemudian setelah tanggal 20. Nah, setelah tanggal 20 ini tentu kita punya timeline ya, misalnya apakah kedua kubu, karena saya bukan bagian dari tim Amin ataupun di pihak satunya, apakah mereka akan juga menunggu momentum misalnya mengajukan ke MK bagi semua yang terkait dengan gugatan dan sengketa pemilu, ataukah kemudian itu momen di mana ini berjalan bersamaan dengan proses politik di DPR gitu. Oke, menarik. Karena memang semua pihak mengatakan wait and see hingga 20 Maret dan malam ini sudah ada keputusan ya. Saya ke Mas Adi. Saya ingin melihat dari skup koalisi perubahan terlebih dahulu, Mas Adi. Jadi kira-kira bicara konsistensi masih kuat, masih tebalkah dari 3 partai ini, atau ya nanti bisa melempem, bisa masuk angin dikit-dikit nih Mas Adi? Mana yang lebih berpotensi? Kalau melihat keyakinan dan konsistensi partai-partai di kubu perubahan, saya kira mereka serius ya. Serius dalam arti bahwa akan terus melanjutkan ikhtiar politik mereka mengusulkan hak angket sebagai instrumen untuk mencari keadilan per hari ini. Tapi kan kita tidak pernah tahu, Mas, ke depan itu dinamika politik yang saya kira cukup terjadi begitu dinamis. Sebagaimana dinamisnya, kita tidak pernah membayangkan Jokowi itu akan pisah jalan dengan PDIP. Sebagaimana dinamisnya politik kita tidak pernah membayangkan bagaimana Prabowo kemudian dengan Pak Jokowi itu bisa berkongsi dalam satu kolam koalisi. Sebagaimana dinamisnya kita tidak pernah membayangkan kawan-kawan NU, kawan-kawan PKB itu bergabung dengan Anies Baswedan yang saya kira secara hitah politik itu berjarak secara diametral. Saya menyebutnya bainas sama wal lubang sumur. Jadi jarak psikologis antara Anies dan Gus Muhaimin misalnya dari segi psikologis pemilih itu berjarak dari dulu, tapi politik kemudian mencairkan segala-galanya. Jadi kalau per hari ini misalnya kawan-kawan PKB, PKS dan Nasdem iman politiknya tetap istiqomah untuk meneruskan hak angket, bukan tidak mungkin kalau salam-salam dari istana itu sering dimunculkan melalui 2 menteri yang dipanggil. Kenapa begitu? Kalau menteri ketemu presiden itu perkara biasa, mau sehari 4 kali, 5 kali perkara biasa. Yang menjadi ramai itu justru terjadi di tengah ketika hak angket itu semakin agresif disuarakan oleh kawan-kawan perubahan, terutama oleh Mbak Lulu yang saya kira hampir tiap hari vocabulary-nya itu adalah hak angket dan hak angket, tak ada kosakata yang lain. Mas Adi, Anda mengatakan kalau kemudian 2 menteri dipanggil presiden itu hal yang lumrah, tapi kalau Nasdem kan ketumnya sendiri yang langsung dipanggil presiden beberapa waktu yang lalu begitu. Tapi jangan langsung dijawab Mas Adi, karena kita akan jeda sejenak pemirsa. Kami akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Breaking News, pilihan Indonesia. CNN Indonesia Breaking News.
Indonesia Breaking News. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Breaking News, masih dengan dua narasumber, yaitu Ibu Lulu Nur Hamidah, anggota DPR RI, fraksi PKB, serta Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Saya kembali ke Mas Adi. Mas Adi, tadi kan Anda mengatakan ya dua menteri wajar dipanggil Presiden. Kalau Nasdem kan ketumnya langsung, Mas. Jadi konsistensi itu masih bisa kita tafsirkan begitu, Mas Adi? Masih Mas, jarang-jarang Presiden itu nitip salam ke Ketua Umum. Kalau tak ada kecocokan, kalau tak ada islah politik ya pasca kontestasi Pilpres 14 Februari yang lalu. Kangen kali. Ini Presiden yang bicara, ini bukan orang biasa-biasa saja yang menitipkan salam kepada Ketua Umum PKB yang saya kira ada pesan-pesan politiknya. Kenapa ini menjadi ramai? Karena memang seakan-akan ada sesuatu yang terjadi antara PKB dan Pak Jokowi, khususnya ketika PKB memutuskan berkoalisi dengan kubu perubahan, menyandingkan Anies Baswedan dan Muhaimin. Di situ kan muncul betapa ada friksi, ada sedikit gejolak, ada sedikit pandangan-pandangan politik yang berbeda. Bagaimana Caimin juga mengkritik IKN, kemudian mengkritik kebijakan politik pemerintah yang saya kira dalam banyak hal itu tidak kondusif bagi hubungan antara PKB dan Pak Jokowi. Tapi Pilpres sudah selesai dan kemungkinan akan diumumkan siapa yang akan menang jadi presiden hari ini. Itulah yang kemudian dibaca konteksnya oleh publik, bahwa sebenarnya dari segi PKB ataupun dari seginya Pak Jokowi tentu ingin tetap menjadikan PKB itu sebagai keluarga besar mereka di masa yang akan datang di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Oke, jadi menjadi salah satu partai atau komponen yang mungkin akan bergabung begitu ya ke Prabowo Gibran ya, PKB ini, Mas Adi? Persis Mas, karena dua hal. Pertama dari segi budaya politik, pemenang itu dari dulu ada kecenderungan untuk merangkul pihak-pihak yang kalah, untuk mengamankan komposisi parlemen dan dukungan secara kuat. Itu yang terjadi. Prabowo Gibran dukungan parlemennya pada hari ini 42%. Butuh partai politik yang kuat, representatif, dia signifikan. Salah satunya PKB yang suaranya 10%. Kalau ada PKB berarti kubu Prabowo dan Gibran sudah 52. Itu kepentingan di situ. Yang kedua memang dari segi bagaimana para elit kita di negara ini, terutama presiden terpilih SBY dan Jokowi, ada intensi dan ada kecenderungan bagaimana merangkul pihak-pihak yang kalah sebagai representasi dari politik gotong royong, sebagai representasi dari kerjasama politik. Dan ini akan sepertinya diulang oleh Prabowo Subianto dan Gibran, di mana pihak-pihak yang kalah juga akan dianggap sebagai bagian penting untuk membangun Indonesia di masa yang akan datang. Gibran beberapa waktu lalu mengatakan ya akan mengajak Muhaimin Iskandar, akan mengajak kemudian Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud untuk sama-sama membangun bangsa dan negara ini. Itu jelas pesan politiknya. Ini calon wakil presiden yang kemungkinan akan menang. Kan nggak mungkin calon wakil presiden itu berbohong. Kan nggak mungkin calon wakil presiden itu ngomongnya hanya sebatas hore-hore dan PHP yang kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira itu adalah sebagai salah satu bentuk kemungkinan soal islah politik ya. Oke, saya tanya ke Bu Lulu kalau begitu. Jadi kemungkinan islah politik mungkin atau tidak begitu, jangan-jangan ya sampai Oktober nanti tetap getol soal hak angket, tapi setelahnya akan berubah begitu Bu Lulu? Ya, kita tidak tahu setelah Oktober ya, tetapi kan kita punya apa namanya timeline ya. Jadi karena memang hak angket itu muncul dari situasi yang terkini, yaitu pemilu 2024, saya kira ya konteksnya ya pasti periode yang sekarang ya. Dan saya kira kalau misalnya bicara soal pasca Oktober misalnya pemerintahan baru ya sama-sama kita tidak tahu. Tapi yang pasti bahwa saya secara pribadi tentu dan kita lah saya kira harus juga menghargai proses-proses berikutnya yang pasti juga akan ditempuh konteksnya Caimin misalnya melalui tim Amin, itu pun saya juga tidak tahu. Tetapi kalau bicara tentang hak angket itu kan pasti bicara kami yang ada di DPR. Nah kalau bicara tentang langkah-langkah berikutnya seperti apa, kalau kemudian DPP PKB sampai hari ini juga tidak ada rapat apapun yang terkait dengan menyikapi itu, karena apa menurut saya, karena ini belum selesai. Walaupun misalnya KPU sudah menetapkan misalkan malam hari ini siapa yang jadi presiden dan seterusnya, tetapi kan ini masih ada proses lanjutan. Boleh jadi yang saya dengar misalnya tim Amin kan juga masih akan membawa sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Itu satu hal gitu loh. Jadi menurut saya ini tetap harus kita hargain karena memang kita ingin apapun pemilu itu berjalan sesuai dengan asasnya jujur dan adil. Itu penting gitu. Oke, Bu Lulu, terakhir ini menarik.
Kalau kita kemudian kita fokus pada hari ini 20 Maret hingga 20 Oktober paling tidak hingga masa ini berakhir. Artinya kalau dilihat dari komposisinya, oke, dengan koalisi Anda, koalisi perubahan, PDIP sudah sangat kencang menyuarakan hak angket, tapi bagaimana dengan P3 yang kemudian hari ini ternyata tidak lolos, angkanya hanya sekitar 3,8%. Jadi konsistensi itu, semangat itu masih terjaga begitu kalau dari perspektif Anda sebagai anggota DPR dari PKB? Ya, kalau menurut saya misalnya tetapi saya mohon maaf sekali, misalkan menimbang perasaannya teman-teman di P3, saya kira kalau misalkan hasilnya seperti itu justru ini akan menjadi ruang pertarungan bagi P3 untuk investasi politik di masa yang akan datang. Jadi P3 harus hadir untuk bisa menangkap suara-suara publik yang memberikan dukungan bahwa hak angket itu perlu gitu loh. Oke, tapi Untuk apa ya? Ini akan justru menjadi catatan. Jangan-jangan P3 punya perasaan ia menjadi bagian dari situasi yang membuat proses pemilu dan juga pilpres dan pileg ini tidak menguntungkan partainya kan begitu. Tapi artinya dari fraksi PKB paling tidak untuk melihat P3 begitu masih yakin atau ada muncul akhirnya potensi keraguan di situ, Bu Lulu? Nah, kalau saya masih sih ya, tetapi terutama sekali ya partai PDIP karena apa ya? Karena dia yang partai pemenang dan ini yang menentukan apakah yang mengusung hak angket ini akan mayoritas atau tidak gitu. Oke, baik. Terakhir kalau gitu ke Mas Adi, pertanyaan yang sama Mas Adi. Konsistensi tapi saya kaitkan dengan P3 begitu. Akan seperti apa konsistensi ini? Agak sulit sebenarnya membayangkan P3 itu untuk terus semangat mengusung hak angket ya. Baik. Karena sepertinya memang psikologi politik mereka agak terganggu ketika melihat hasil perolehan pileg di 2024 belum mencapai ambang batas parlemen 4%. Jadi ibarat orang kalah ini malas untuk berbuat apapun. Baik, Jangankan hak angket, mereka ini masih belum percaya dengan realitas politik yang hari ini sedang berkembang. Baik, Mas Adi, maaf saya potong. Terima kasih, kita akan tentu melihat bagaimana masih paling tidak ada 7 bulan lagi ke depan. Terima kasih atas waktu dari Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, dan juga Bu Lulu Nur Hamidah, anggota DPR RI, fraksi PKB. Selamat malam, sehat selalu semuanya. Dan kita akan kembali ke gedung KPU Jakarta untuk melanjutkan kembali proses sidang pleno rekapitulasi suara nasional berikut ini. Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. B. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum. C. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil pemilihan umum secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam berita acara nomor 218-PL/08/05/2024 tanggal 20 Maret 2024. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang-undang dan seterusnya dianggap dibacakan. 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023. CNN Indonesia Breaking News masih akan kembali dengan rekan saya Ayu Rahmawati. Tetaplah bersama kami. CNN Indonesia Breaking News. Aduh. Aman. Halo. Halo, halo. Oke. Oke. Rundown berapa?
Masih lanjut, oke.